Halo semua, jumpa lagi di channel Eduhome. Ini adalah rasionalisasi nilai rapor yang ke-6 untuk persiapan SNMPTN tahun 2021. Kembali saya tekankan bahwa rasionalisasi ini bukan menjadi sebuah kepastian kamu bisa lulus di SNMPTN. Ini adalah sebagai gambaran saja, ini hanya sebagai masukan kepada adik-adik berdasarkan pengalaman-pengalaman kami selama beberapa tahun ini membantu siswa-siswa untuk lulus di SNMPTN. Sebelum kita lanjut videonya, tidak lupa juga kami mengingatkan adik-adik, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Bantu kami untuk lebih semangat lagi dalam membuat konten yang lebih bermanfaat. Berikan kami saran dengan komen di setiap videonya. Bantu like dan share video ini jika menurutmu konten ini berguna. Langsung saja kita lihat untuk siswa yang pertama. Ini berasal dari salah satu SMA di Sumatera Utara, tepatnya SMA Negeri 1 Laguboti, dengan akreditasi sekolah adalah akreditasi A dan memiliki alumni di IPB 3 orang dan di USU 7 orang di tahun sebelumnya. Adapun jurusan yang dipilih adalah proteksi tanaman di Universitas IPB dengan daya tampung 63 dan pilihan keduanya di kimia USU dengan daya tampung 90 orang. Siswa tersebut tidak memiliki sertifikat dan dari data nilai yang dikirimkan, berikut adalah data dari ke-6 mata pelajaran di mana matematika berada di angka 86,2 sebagai nilai rata-rata dan bahasa Inggris rata-ratanya di 86, bahasa Indonesia 87,8, biologi 89, fisika 87,4, kimia 87,8. Rata-rata secara total berada di angka 87,4. Dari ke-6 mata pelajaran ini ada 2 mata pelajaran yang mengalami fluktuasi, yakni di bahasa Inggris di semester yang ketiga dari 85 menjadi 82, kemudian kimia di semester ketiga di mana dari 88 menjadi 87. Dari data ini kami memprediksi bahwa untuk persentase kelulusannya itu berada di angka 65%. Dan ada beberapa masukan saya. Yang pertama adalah jika memang ada alumni di IPB dan USU, perlu juga dicari informasi mengenai data kelulusan mereka, mengenai sertifikat yang mereka punyai dan kemudian nilai yang mereka miliki sehingga mereka bisa lulus di PTN yang tadi. Nah, hal itu penting supaya kita bisa tahu kira-kira perbandingan nilaimu dengan nilai mereka. Jangan sampai kita membuat pilihan yang potensi kelulusannya itu kecil karena nilai kita rupanya jauh lebih rendah dari alumni yang sudah lulus di PTN tersebut. Kemudian, dari data nilai ini, masukan saya adalah untuk di pilihan pertama silahkan ambil yang kimia atau biologi USU. Kemudian untuk pilihan keduanya masukkan di kehutanan USU. Dan mengenai pilihan pertama yang kamu ambil di proteksi tanaman di IPB, saya pikir boleh dipertimbangkan kembali karena sepengetahuan kami di IPB itu termasuk juga memiliki persaingan yang lumayan ketat. Mungkin itu saja untuk yang pertama. Kemudian kita lihat di siswa yang kedua. Pilihan jurusan yang diambil adalah Teknik Lingkungan di Universitas Diponegoro dengan daya tampung 24. Hanya satu PTN yang diambil yakni di Undip. Kemudian mengenai sertifikat yang dimiliki adalah yang pertama peserta kompetisi sains nasional tingkat kabupaten dan kemudian sertifikat yang kedua adalah peserta olimpiade bidang biologi. Kita lihat kemudian di sini untuk mata pelajarannya ada matematika di angka 86 sebagai rata-rata, bahasa Inggris 87,4, bahasa Indonesia 92, biologi 89,6, fisika 88,8 dan kimia 87. Secara total rata-ratanya berada di angka 88,5. Kita lihat di sini ada 2 mata pelajaran yang memiliki fluktuasi nilai. Yang pertama di matematika, yakni di semester 4 yang memang tidak terlalu jauh turun ke angka 87, dan kemudian ada mata pelajaran bahasa Indonesia yang juga turun di semester 4 dari 94 menjadi 93.
Dari data yang dilampirkan oleh siswa tersebut, kami memperkirakan bahwa kelulusan siswa tersebut di pilihan itu di angka 70. Seperti yang sudah ada di video-video sebelumnya, boleh dicek kembali bahwa banyak siswa yang lulus di Undip itu dengan nilai rata-rata di bawah 88. Jadi, saya pikir itu boleh juga dijadikan sebagai acuan dalam memilih jurusannya nanti. Masukan saya untuk jurusannya itu boleh juga dilihat nanti di Ilmu Kelautan Undip. Kenapa saya sarankan ini? Karena daya tampungnya juga lumayan banyak. Dan kemudian kalau boleh silahkan ambil juga satu lagi di USU, entah misalkan jurusan apa, atau misalkan kehutanan atau agroekoteknologi, saya pikir tidak masalah. Tetapi sekali lagi untuk keputusannya berada di tangan siswa. Mudah-mudahan pada saat pendaftaran nanti memang betul-betul bisa memilih jurusan yang terbaik dan akhirnya lulus di SNMPTN. Kemudian kita lihat yang ketiga, berasal dari SMA Negeri 9 Kota Jambi dengan akreditasi sekolahnya adalah akreditasi A. Untuk pilihan jurusannya adalah Teknik Elektro Universitas Andalas dengan daya tampung 45 dan pilihan keduanya adalah Kehutanan Universitas Jambi dengan daya tampung 50. Sertifikat yang dimiliki adalah Olimpiade Fisika Garuda Science Competition. Data dari nilai rapornya, di sini kita lihat bahwa matematika rata-ratanya berada di angka 84,8, bahasa Inggris 82,4, bahasa Indonesia 82,8, biologi 84, fisika 88,2, dan kimia 87. Secara total, rata-ratanya berada di angka 84. Fluktuasi nilai ada di mata pelajaran bahasa Inggris, di mana di semester 3 turun drastis ke 78, dan juga mata pelajaran bahasa Indonesia yang di semester 2 turun ke 75. Dari data tersebut, kami membuat perkiraan bahwa kemungkinan lulusnya berada di angka 65, dan saya pikir boleh juga nanti dilihat di video sebelumnya dari data siswa yang lulus di Universitas Brawijaya dengan nilai rata-rata 79. Saya pikir boleh itu dibuat sebagai patokan juga. Dan kalau memungkinkan boleh juga jurusan yang sama untuk dipilih. Karena dari sana sudah bisa kita buatkan kesimpulan bahwa nilai 79 saja sudah bisa lulus. Saya pikir nilai 84,8 itu masih sangat berpotensi untuk bersaing nanti di jurusan yang sama. Tetapi selain itu, saran saya yang kemudian adalah boleh juga nanti dipertimbangkan di Peternakan Universitas Jambi, boleh dijadikan itu menjadi pilihan kedua dan kemudian pilihan pertamanya adalah Kehutanan Universitas Jambi. Oke, semoga siswa tersebut bisa mendapatkan kesempatan yang terbaik nantinya di SNMPTN, dan doa kita bersama adalah semoga memang bisa lulus di jurusan yang diinginkan. Kita lihat lagi di siswa yang keempat. Siswa berikut ini berasal dari salah satu SMA swasta di Brastagi dengan pilihan pertamanya adalah Matematika IPB dan Matematika Undip di pilihan kedua. Sertifikat yang dimiliki adalah sertifikat peserta International Science Olympiad USU, dan sertifikat yang kedua adalah sertifikat peserta Olimpiade di USU juga. Sedangkan akreditasi dari sekolah tersebut adalah akreditasi B. Kita lihat mengenai nilainya. Nilainya saya pikir cukup bagus dan sangat mampu bersaing. Dari data ini kami membuat prediksi bahwa kesempatan lulusnya itu berada di angka 67%. Kalau boleh saya sarankan, sebenarnya sudah banyak video kita mengenai kelulusan siswa di Universitas Diponegoro yang saya pikir itu bisa dijadikan sebagai acuan. Saran saya untuk siswa ini adalah boleh dipertimbangkan untuk menjadikan Matematika Undip sebagai pilihan pertama dan pilihan keduanya adalah Agroteknologi USU. Atau boleh juga mempertimbangkan Teknik Elektro Undip di pilihan pertama dan Agroekoteknologi USU di pilihan kedua. Seperti di video-video sebelumnya, banyak yang nilainya di bawah 92 bisa lulus di Undip. Boleh dilihat juga nanti video-video tersebut. Yang kelima, kita lihat di sini siswa yang berasal dari SMA Negeri 1 Toboali, Bangka Belitung, di mana pilihan pertamanya adalah Kesehatan Masyarakat Unsri dan
Pilihan keduanya adalah Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung. Daya tampung pilihan pertama adalah 44 dan pilihan kedua 36. Sertifikat yang dimiliki adalah peserta cerdas cermat. Data nilai yang dimiliki kita lihat di sini: matematika rata-ratanya 80,8, bahasa Inggris 82,8, bahasa Indonesia 83,4, biologi 80,6, fisika 78, dan kimia 81,2. Rata-rata secara total itu berada di angka 81. Dari nilai ini kami membuat perkiraan bahwa kemungkinan lulusnya itu berada di angka 64. Saran saya yang pertama adalah coba perhatikan pilihan jurusannya, karena untuk jurusan pertama itu berada di kelompok IPA, tetapi di pilihan kedua itu berada di kelompok IPS. Dan saya juga belum pernah melihat sebenarnya kasus yang membuat pilihan seperti ini, di mana pilihan pertama IPA, pilihan keduanya di IPS. Yang saya pernah jumpai adalah kalaupun misalkan dia lintas minat, ya tetap dia memilih kedua-duanya adalah di IPS. So, saya pikir pertimbangkan lagi dalam memilih jurusannya. Kalau saya sarankan sih semuanya di IPA saja, dan mengenai jurusannya saya sarankan di Manajemen Sumber Daya Perairan dan pilihan keduanya Agroekoteknologi di Universitas Bangka Belitung. Dengan nilai yang demikian, saya pikir masih bisa bersaing di kedua jurusan tersebut. Sekali lagi, kenapa di panduan LTMPT juga dikatakan disarankan untuk tidak lintas jurusan? Karena seperti yang sudah kita bahaskan di video sebelumnya, kalau yang dilihat itu adalah 6 mata pelajaran. Jadi kalau kamu adalah jurusan IPA, otomatis kamu memiliki biologi, fisika, dan kimia, dan bukan geografi, sosiologi, dan ekonomi. Padahal yang dinilai di IPS itu adalah seperti yang tadi saya sebutkan, ketiga mata pelajaran: geografi, sosiologi, dan ekonomi. Tentu itu akan membuat peluangmu untuk lulus di jurusan yang lintas minat itu akan lebih kecil. Tetapi bukan berarti kemungkinan lulusnya tidak ada, hanya saja peluangnya akan semakin kecil jika kamu memaksakan diri untuk mengambil jurusan di IPS. Semoga ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan, semoga mendapatkan yang terbaik ke depannya. Yang berikut kita lihat di sini, siswa yang berasal dari SMA 1 Metro Lampung, di mana pilihan jurusannya ada di Teknik Elektro UGM dan Teknik Elektro ITERA. Ada alumni di UGM dan ITERA. Di dokumen yang dia lampirkan sebenarnya dia masih bimbang di pilihan pertamanya. Dia memilih di Teknik Elektro UGM, kemudian di ITB. Tapi saya buat di sini langsung di Teknik Elektro UGM. Adapun siswa tersebut tidak memiliki sertifikat. Kemudian kita lihat di sini data dari nilai rapornya. Matematika berada di angka 90, bahasa Inggris 86,4, bahasa Indonesia 90, biologi 86, fisika 85,2, dan kimia 88. Nilai rata-rata secara total berada di angka 87,6. Ada dua mata pelajaran yang mengalami fluktuasi, yakni di mata pelajaran bahasa Inggris dan kemudian fisika. Tetapi ada dua mata pelajaran yang nilai rata-ratanya berada di angka 90, yakni matematika dan bahasa Indonesia. Dari data tersebut di atas kami membuat perkiraan bahwa persentase kelulusannya berada di angka 66. Hal yang membuat penilaiannya lumayan kecil karena memang dia tidak punya sertifikat. Tetapi banyak juga sebenarnya siswa yang bisa lulus tanpa melampirkan sertifikat. Jadi kelulusan itu tetap tergantung dari total keseluruhan nilaimu dibandingkan dengan siswa-siswa lain yang bersaing di jurusan yang sama. Kalau saya sarankan sih sebenarnya saya lebih condong untuk merekomendasikan kamu memilih di Universitas Diponegoro atau di Universitas Brawijaya dengan jurusan yang sama. Nah, kenapa saya rekomendasikan di
Undip atau UB, seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, bahwa banyak juga siswa yang lulus di sana dengan nilai yang mungkin di bawah dari nilai rata-ratamu. Jadi boleh itu nanti dijadikan sebagai pedoman, dan kemudian juga silahkan nanti lihat juga teman-temanmu yang ikut SNMPTN apakah mereka juga mengambil di Undip dengan jurusan yang sama. Kalau misalkan tidak ada, saya pikir ini layak untuk diambil. Nah, mungkin ini dulu rasionalisasi kali ini. Semoga bisa membantu adik-adik, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.